warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dita Meliana dengan NPM 2042300071. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jadi teman-teman, elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka mencakup standar kompetensi lulusan atau yang disebut SKL, standar isi, domisili, dan zonasi. Jadi teman-teman, yang pertama ada standar kompetensi lulusan yang sering disingkat dengan SKL adalah tolak ukur dasar yang menggambarkan perpaduan kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikan di suatu jenjang atau institusi tertentu. SKL ini berfungsi sebagai acuan untuk memastikan bahwa setiap lulusan telah mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dan siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya atau memasuki dunia kerja. Jadi, standar kompetensi lulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi teman-teman, standar kompetensi lulusan ini pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 difokuskan pada yang pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dan yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian teman-teman, tujuan dari SKL ini adalah yang pertama untuk pendidikan dasar, yaitu untuk membangun fondasi kuat dalam berbagai aspek penting bagi peserta didik, yang dimana ini mencakup pengembangan kecerdasan, penguasaan pengetahuan, pembentukan karakter yang lebih baik, penerapan akhlak mulia, serta keterampilan dasar yang memungkinkan siswa untuk hidup secara mandiri. Selain itu, pendidikan dasar mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan yang ke jenjang berikutnya. Yang kedua, yaitu pendidikan menengah umum, yang dimana tujuan dari pendidikan menengah umum ini standar kompetensi lulus yang dirancang lebih meningkatkan potensi siswa dalam bidang kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian. Selain itu, siswa di jenjang ini diharapkan dapat menampilkan akhlak mulia yang lebih matang dan memiliki keterampilan lebih terasa, mendukung mereka untuk hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu pendidikan menengah kejuruan. Untuk satuan pendidikan menengah kejuruan, standar kompetensi lulusan menargetkan pendidikan kecerdasan dan penguasaan pengetahuan yang spesifik sesuai dengan bidang kejuruan yang dipilih. Selain peningkatan dalam aspek kepribadian dan akhlak mulia, lulusan juga dibekali dengan keterampilan praktis yang relevan dengan bidang kejuruan mereka, yang dimana ini bertujuan agar mereka siap untuk mandiri dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan jurusannya atau masuk ke dunia kerja sesuai dengan keahlian mereka. Jadi teman-teman, standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup materi pembelajaran dan kompetensi lulusan. Standar isi berlaku untuk jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini dikembangkan oleh pemerintah dan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi teman-teman, standar isi ini merupakan salah satu dari beberapa standar pendidikan nasional yang diantara standar proses, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi teman-teman, standar isi ini meliputi yaitu ruang lingkup yang dimana cakupan materi dan keterampilan diperlukan untuk mencapai kompetensi lulusan dan tujuannya yaitu memperkuat pengembangan diri, kapasitas, dan sosial ekonomi, dan komponennya yaitu kerangka dasar, struktur, kurikulum, waktu belajar, kalender akademik. Dasar pengembangannya yaitu muatan wajib, konsep keilmuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang dimana sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, kompetensi lulusan, dan substansi tujuan pendidikan.
Baik teman-teman, yang selanjutnya ada zonasi dan domisili. Yang pertama ada zonasi. Jadi zonasi ini bertujuan agar siswa dapat bersekolah di lembaga pendidikan terdekat, dan zonasi juga meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam mengakses pendidikan. Jumlah siswa yang diterima diatur oleh pemerintah setempat. Zonasi meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan, serta jarak radius antara rumah dan sekolah bervariasi di setiap daerah. Kemudian teman-teman ada domisili. Jadi domisili ini diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Domisili juga berfokus pada kedekatan jarak antara tempat tinggal siswa dan lokasi sekolah yang dimiliki. Calon murid yang akan mendaftar melalui jalur domisili harus memiliki kartu keluarga atau KK. Jika tidak memiliki KK, bisa diganti dengan surat keterangan domisili dari lurah setempat. Baik teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.